Runtuhnya Daulah Safawiyah di Persia. Setelah meninggalnya Khalifah Abbas, ada 6 khalifah yang melanjutkan pemerintahan Daulah Safawiyah. Saat para khalifah tersebut menjabat, kondisi Daulah Safawiyah tidak menunjukkan perkembangan, tetapi justru terlihat kemunduran yang cukup besar, sehingga membawa kehancuran. Kemunduran tersebut berawal pada masa Khalifah Safi Mirza. Dia adalah seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah. Sifat pencemburuannya yang tidak baik mengakibatkan kemunduran atas kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya, sehingga satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Safawiyah lepas ke penguasaan daulah lain. Khalifah Abbas adalah orang yang suka mabuk-mabukan. Seringnya minum minuman keras mengakibatkan beliau jatuh sakit sampai meninggal. Setelah beliau meninggal, kepemimpinan Daulah Safawiyah diduduki oleh Sulaiman. Sebagaimana Abbas, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Karena kekejamannya tersebut, rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintah saat itu. Tahun 1709 Masehi terjadi pemberontakan pertama kali yang dilakukan oleh bangsa Afghan di bawah pimpinan Mir Faiz, yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Pemberontakan lain pula terjadi di Hir, suku Ardabil, Afghanistan. Mereka berhasil menduduki Mashhad. Pasukan Mir Mahmud, yaitu pengganti Mir Faiz, bersatu dengan pasukan Ardabil sehingga kekuatan mereka mampu merebut negeri-negeri Afghan dari kekuasaan Daulah Safawi. Karena desakan dan ancaman Mir Mahmud, Syekh Hussein akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya menjadi gubernur di Kandahar dengan gelar Hussein Quli Khan, yang artinya budak Hussein. Dengan ini Mir Mahmud makin leluasa bergerak, sehingga ia dapat dengan mudah merebut wilayah Kirman, dan tak lama juga menyerang Isfahan dan memaksa Syekh Hussein untuk menyerah tanpa syarat. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, Syekh Hussein menyerah. Dan 250 Oktober, Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Seorang putra Hussein, yaitu Tahmaz, memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang sah dan berkuasa atas Persia, dengan pusat kekuasaan terletak di Astarabad. 1726 Masehi, Tahmaz bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Asfar untuk mengusir bangsa Afghan yang menduduki Isfahan. Ashraf yang berkuasa di Isfahan saat itu telah dikalahkan dan terbunuh dalam peperangan tersebut oleh pasukan Nadir Khan. Dengan demikian, Daulah Safawi kembali berkuasa. Namun pada bulan Agustus 1732 Masehi, Tahmaz II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III, yaitu anak Tahmaz II yang ketika itu masih sangat kecil. 4 tahun setelahnya, tepatnya tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan mendaulat dirinya sebagai daulah yang menggantikan Abbas III. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Safawi di Persia. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa sebab-sebab kemunduran dengan kehancuran Daulah Safawi adalah: yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Karena berdirinya Daulah Safawi merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani,
sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadasi moral yang melanda. Sebagai pemimpin Daulah Safawi, seperti Khalifah Sulaiman dan Abbas II yang seorang pemabuk, mengakibatkan banyak kelalaian mereka dalam memimpin pemerintahan, yang dimana hal tersebut mempercepat proses hancurnya Daulah Safawiyah. Dan yang terakhir, seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana, juga menjadi penyebab kehancuran Daulah Safawiyah. Sekian, terima kasih.